Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita Hobi Rumahan. Nah teman-teman YouTube sekalian, kali ini kita akan membuat pisang goreng pasir Pontianak. Nah resep kali ini yang kita share, ini resep yang bisa digunakan buat berjualan teman-teman. Murah, enak, dan praktis ya teman-teman. Nah pisang goreng Pontianak ini, itu teman-teman menggunakan pisang kepok. Pisang kepoknya yang enggak terlalu matang teman-teman ya, supaya tidak terlalu lembek ketika digoreng dan lebih tahan lama ketika untuk dijual. Nah adonan kering atau campuran basah, air dan telur tadi. Garam juga bisa di dalam tepung, campuran tepung atau campuran air tadi ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk rata sampai dengan larut ya teman-teman. Selanjutnya kita campurkan tepung dan airnya menjadi satu teman-teman ya. Kita campurkan perlahan-lahan supaya tidak ada tepung yang menggumpal dan larut sama sekali ya teman-teman. Nanti kalau ada gumpalan itu efeknya ketika kita membuat crispy-nya tidak menjadi rata teman-teman, ada gumpalan-gumpalan. Jadi pastikan campuran air dan tepungnya itu benar-benar larut. Ini bahan kedua ya teman-teman, kita buat untuk bahan perekat pisangnya, atau bahan adonan yang untuk dilumurkan ke pisangnya teman-teman. Ini pertama ada tepung beras sebanyak 200 gram juga, sama dengan adonan yang pertama tadi. Kedua 10 gram tepung tapioka merek Tiongkok Fit. Kalau untuk tepung berasnya kita menggunakan Rose Brand ataupun merek lain juga boleh teman-teman. Yang pastinya tepungnya harus yang halus, jangan blender sendiri, kemungkinan bisa
nggak terlalu halus ya teman-teman ya. Lebih baik menggunakan tepung yang dijual di pasaran. Nah, untuk vanili bubuknya kita gunakan vanili bubuk 1,5 sendok teh ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak. Kali pertama tadi kita gunakan 1 sendok teh. Air sebanyak 200 ml. Kita campurkan satu ya teman-teman. Nah, ini bahannya udah siap semua. Adonan pertama, adonan kedua, dan pisang kepok yang udah dipotong-potong ya teman-teman. Nah, kita siapkan. Kali ini saya menggunakan kompor high pressure. Kompor biasa juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, sama. Nah, untuk menggoreng pisang goreng Pontianak ini kita menggunakan cukup banyak minyak ya teman-teman ya. Minimal pisangnya harus kerendam ya, harus tinggi supaya benar-benar pisangnya tuh cakep ketika digoreng, dan hasilnya pun jadi bagus. Nah, ini kita tepung adonan pertama tadi kita tuangkan menggunakan sendok makan itu dengan kondisi api yang lumayan panas teman-teman, sebesar 150 derajat Celcius. Jika diukur dengan termometer atau dengan api yang besar benar-benar panas, baru dituangkan adonan pertamanya. Nah, dituangkan perlahan-lahan teman-teman sampai dia membentuk sarang crispy-nya teman-teman. Jadi kalau masih belum terlalu lebar, ditambahkan lagi dan terus ditambahkan sampai dia lebar ya teman-teman. Nah, kalau apinya terlalu dingin maka dia tidak akan mengambang teman-teman. Posisi tepungnya akan berada di bawah. Atau juga kalau terlalu banyak menggunakan sendok sayur, api yang kurang panas dia akan tenggelam gitu, jadinya menggumpal di bawah. Saran saya apinya harus cukup panas dan lebih baik menggunakan sendok makan lagi ya teman-teman. Tuang supaya, tapi harus cepat tuangnya teman-teman supaya dia cepat mengambang ke atasnya ya teman-teman. Kalau kurang tambah lagi seperti ini. Dikira-kirakan saja sampai dia membentuk sarang atau jaring di atasnya teman-teman. Nah, ketika udah selesai, itu pisangnya tadi kita oles dengan adonan yang kedua tadi ya teman-teman, atau perekat pisangnya. Dipastikan pisangnya kelumur semua ya teman-teman, tapi jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Nah, pisang yang basah ini atau dengan adonan yang basah tadi itu akan membuat si adonan yang jaring ini menempel di pisang kepoknya, karena kan ada adonan basah ya teman-teman. Nah, ini kita letakkan pisangnya di atas jaring laba-labanya. Ini versi yang ada juga versi yang berbeda teman-teman. Ada juga yang crispy-nya dituang setelah pisangnya itu digoreng duluan. Tapi kalau saya lebih suka yang metode seperti ini karena bentuknya lebih cakep ya teman-teman. Walaupun hanya di sebelah sisi, tapi ini yang menurut saya ini lebih enak dilihat untuk dijadikan jualan teman-teman. Nah, ini kita susun di atas jaringnya teman-teman ya. Ini kalau kuali saya ini cukup untuk 4 pisang ya. Supaya dia menempel ya. Nah, selanjutnya setelah selesai kita letakkan di atas si crispy-nya, kita potong-potong ya teman-teman. Jadi per satu pisang kita potong crispy-nya. Nah, jangan lupa kita tenggelamkan pisangnya supaya matangnya rata teman-teman. Makanya minyaknya harus banyak ya. Ini kita balik ya teman-teman ya. Nih, lihat teman-teman hasilnya cakep ya teman-teman ya. Ini pisang gorengnya ini bisa nanti kalau udah matang teman-teman, bisa kita tambahkan topping keju, topping seres atau coklat di atasnya teman-teman, supaya lebih menarik untuk dijual ya. Jadi bisa dijual dengan harga yang terjangkau, bentuknya menarik dan rasanya enak ya teman-teman.
saya ukur dengan termometer, suhunya saya jaga di 150 derajat Celcius, teman-teman. Nah, silakan simak videonya, teman-teman. Silakan subscribe, like, dan komen supaya saya kedepannya bisa mengembangkan channel saya ini dan bisa sharing bermacam-macam makanan ataupun hal-hal lainnya terkait dengan hobi rumahan. Terima kasih, teman-teman, semoga menjadi manfaat dan menjadi berkah di kemudian harinya atas ilmu yang saya sharing. Sampai jumpa. Terima kasih, silahkan disimak ya. Dah. Jangan gerak.